Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah nahmadullahi azza wa jalla alladhi khalaqal insana khalifatan fil ardi wa ja'ala al-Qur'ana kitaban mubina wa arsala Muhammadan nabiyyan wa rasulan. والصلاة والسلام دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فهو نبينا محمد آخر الأنبياء أرسل إلى هذه الدنيا ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد, yang kami hormati akhuna Abang Taufik, Abang Wawan, Ustaz Muhammad, Bang Wahyu sebagai penggerak remaja Kampung Bulak, dan yang kami banggakan seluruh remaja Kampung Bulak yang hadir di majelis ilmi ini. Sama-sama kita doakan yang hadir pada hari ini, semoga Allah turunkan rahmat kepada kita semua dan Allah ridho atas semua aktivitas kita menjadi nilai ibadah. Teman-teman, alhamdulillah kita masuk ke pekan kedua pengajian majelis ilmi di Kampung Bulak ini. Seperti biasa sudah kita sepakati bersama Bang Wahyu sebagai tim dan juga seluruhnya, kita akan hidupkan ya di masjid satu pekan malam Jumat depan di rumah teman-teman. Apa faidahnya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Agar kita nih teman-teman semua hatinya selalu terpaut kepada masjid. Dan juga nanti di rumah teman-teman yang kebagian juga kita doakan rumahnya di ngajiin, dibacain zikir, tahlil, majelis ilmi, malaikat turun mengaminkan doa-doanya para yang hadir di sini. Jadi kita apresiasi, alhamdulillah teman-teman semua sudah bisa hadir di sini. Minimal seminggu sekali kita zikir tahlil. Ya, walaupun ada aja ya sholat kita, ya kan? Kadang habis sholat, assalamualaikum, kagak kecandak itu 33 kan? Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Keburu langsung lihat HP dipanggil tugas atau apa dan sebagainya. Tapi dengan adanya pengajian ini, kita baca zikir tahlil, terus mendengarkan sholawat. Pokoknya fokus ketika sallallahu ala Muhammad. Biar hati kita tuh terus lembut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah, sang pencipta, sang Rabb kita dan malaikat itu berselawat kepada baginda Rasul. Nih remaja Kampung Bulak, kita ajarin bareng-bareng supaya cinta Rasul. Yang mencintai Rasulnya nanti hari kiamat jeger, dibangkitin lagi, bingung tuh nyari syafaat. Kalau kagak pernah dawamnya baca sholawat, susah. Karena kan kita tanpa disadari terus bersalawat dengan baca sirah Nabi, vokalisnya tuh siapa, Adit Wijay, yang baca yang menabuknya juga, semoga semua mendapat syafaat uzma dari baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tidak panjang insyaallah. Yang penting kita setiap minggunya, setiap pekannya ada siraman rohani. Hati ini harus dicas. Saya juga ngecas hati saya berguru sama ustaz-ustaz yang lain. Minimal mendengarkan video-video para asatiz kita kalau memang waktu kita mepet. Nah, kalian yang sudah ada pekan setiap malam Jumat, enak ini. Tapi ingat ya, harus didasari dengan niat. Bukan karena disuruh Bang Wahyu. Gak enak sama Bang Wahyu. Gak enak sama Bang Taufik, Bang Rojom dan sebagainya. Jangan, niatkan lillahi ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak bosan-bosan kami sampaikan, kamu bangsa jin dan manusia, kita ini makhluk kasar manusia dan makhluk halus bangsa jin, Allah ciptakan tidak lain tidak bukan untuk ibadah.
Ibadah terpaut dengan sholat, zakat, puasa, ibadah haji, sedekah dan sebagainya. Tapi makna ibadah itu teman-teman luas. Jika kita niatkan lillahi ta'ala akan menjadi nilai ibadah. Kullu amalin minal jawari, dari tubuh kita nih, wa a'malil qalb, dan amalan-amalan hati kayak tadi zikir, tahlil, tahmid, bima yardahullah, apa yang Allah ridhoi kita lakukan, wa yuhibbu, Allah cintai, dari pekerjaan tubuh kita dan pekerjaan perilaku hati kita tadi zikir, tahlil. Kalau Allah cinta, Allah ridho, karena kalian, karena kita, niatnya karena Allah, jadi nilai ibadah. Nah, jadi jangan semata-mata datang ngaji malam Jumat cuman karena siapa, karena bismillah udah. Manfaatnya nanti, bahkan sekarang pun ada manfaatnya, tapi kedepannya nanti pasti terbiasa. Terbiasa nanti Allah luluhkan hati kita, lembutkan. Yang sering selawat, apalagi vokalis nih, baca salawat terus, mimpin. Mau tidak mau dengan bismillah dulu, biar hatinya lembut. Hati kita ini kan keras. Makanya sering harus baca Quran, selawat. Kan kalau diatur sendiri kadang waktunya kita lebih banyak ke dunia. Tapi kalau ada jamnya, ada waktunya, 1 minggu sekali malam Jumat di Kampung Bulak, saksinya nih, para malaikat menyaksikan. Ya, menyaksikan, nih si Fulan, dia niatnya ibadah hadir ke sini. Jadi jangan sampai ada keraguan, oke? Alhamdulillah kita kedatangan senior kita Abang Mawan. Coba nih, siapa nih? Adi, siapa lagi? Dafa, siapa lagi? Farhan. Jauh umurnya sama saya, ya kan? Bang Wawan seumuran sama saya. Tapi mau hadir di majelis ini. Majelis ilmi itu tidak pandang umur. Ya, Khalifah Abu Bakar ngapal Quran mulai umur berapa? Udah tua. Ya kan? Di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Belajar agama, baca Quran dan sebagainya. Ya. Jadi oke. Jadi perhatikan semuanya, niatkan lillahi ta'ala. Tema kita hari ini terpaut dengan ibadah yang paling utama setelah kita rukun Islam yang pertama apa? Udah kan? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua udah disyahadatin ketika lahir kan? Yang kedua, salat. Salat penting. Jangan sampai kita berhenti. Kalau sudah berhenti berarti waktunya disolatkan. Nah, syarat kita masuk sholat teman-teman itu apa? Syaratnya apa? Berwudu. Nah, setelah pengajian ini harus wudu. Ya, saya mau lihat wudunya satu-satu. Biar pengajian kita ada manfaatnya. Nah, pasti nanti ada yang terbiasa dengan kebiasaannya, padahal itu keliru. Nah, ya. Suka kita temukan di masjid umum lagi lihat wudu, ya udah bapak-bapak. Nggak kita salahkan, mungkin tidak belajar. Sebelum saya ajarkan tata cara wudu yang baik dan benar, kita lihat dulu kisahnya. Bukan kisah saya, tapi kisah para sahabat dan bahkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, biar lebih percaya lagi, kalau kita jaga wudu kita, Allah jaga kita. Tapi dengan niat tadi ibadah untuk mensucikan diri kita dari hadas-hadas. Baginda Rasulullah suatu ketika, anaknya siapa? Putrinya siapa namanya? Cakra. Besok Liga Champions siapa lawan siapa? Kasih tahu ya kan? Ya, Real Madrid lawan Persikabo. Enggak, mohon maaf. Mohon maaf, bukan maksud untuk menginginkan. Real Madrid lawan Liverpool. Tapi pertanyaan selanjutnya, Farhan, apa? Putri Rasulullah siapa namanya? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Anda. Putri Rasulullah siapa?
Fatimah. Putri Rasulullah Fatimah. Suatu ketika mendengarkan orang kafir bersumpah ketika zaman di Mekah dulu, waktu masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mulai terang-terangan. Mereka bersumpahnya pakai apa? Dengan nama Tuhan mereka, patung Latta, Manna, Uzza. Kalau udah bersumpah itu benar-benar ingin dilakukan dan pantang untuk ditinggalkan. Suatu ketika putri Rasulullah Fatimah mendengar bahwa orang kafir ingin membunuh Rasulullah dengan bersumpah atas Tuhan mereka. Manna, Latta, Uzza. Menangis Fatimah. Rasulullah menyampaikan, kenapa wahai putriku? Ya Rasulullah, wahai ayahanda, aku mendengar orang-orang kafir. Mereka sampai bersumpah atas nama Tuhan mereka, Manna, Latta, Uzza, ingin membunuhmu sebelum engkau hijrah ke Madinah, keluar kota Mekah. Apa kaitannya dengan materi kita? Tenang wahai putriku. Rasulullah mengambil air wudhu. Ambil air wudhu, berwudhu. Dan ketika itu terjadilah perjalanan hijrah. Ya kan? Berwudhu. Keluar, orang-orang kafir nggak ada yang ngelihat, matanya dihijab oleh Allah. Bahkan ada riwayat menyampaikan Rasulullah ngambil pasir tring, beginiin, kelilipan perih, tapi nggak tahu dari mana. Nah, itulah mukjizat Rasulullah juga. Tapi bukan masalah itunya, fadilah keutamaan berwudu itu penting. Ya, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau kita berwudu benar-benar karena Allah Ta'ala atau Rasulullah disempurnakan dengan sunnah, fardu dan sunnahnya disempurnakan dengan baik, itu dosa-dosa kita keluar dikit-dikit. Nah, dari ujung kuku. Jadi jaga wudunya. Ya. Bahkan ada seorang orang tua, ibundanya wajahnya bersih, putih, bersinar. Pakai make up apa? Kagak katanya. Jaga wudu doang, bersih. Menjaga wudu. Nih yang jerawat-jerawat nih, yang masih muda. Banyak aja wudu, nggak usah tempelin obat ini, obat itu. Banyakin wudu. Otomatis kalau udah sering wudu, ilok kagak sholat sunnah ya. Acan-acan duha masa kagak kecandak 2 rakaat ya kan? Harus. Nah, itu baru dari kisah Rasulullah. Turun lagi kisah para sahabat. Sulaiman bin Mihran al-Amashi, seorang ulama yang hafal 4.000 hadis. Berapa juz Quran hafal? Al-Lail hafal, surat Al-Lail. Adit, Al-Lail hafal. Ini ulama Sulaiman bin Mihran al-Amashi 4.000 hadis hafal, tapi pakaiannya biasa aja. Datang ke majelis ilmu, dikisahkan oleh seorang ulama lagi, dia masuk majelis ilmu, para gunjing ini siapa yang Anda bawa? Kok pakaiannya biasa aja? Ini dia pengajar kita fikih dan hadis di majelis ilmu. Bukan mengajarkan berpakaian cupang-caping, tidak. Tapi keutamaannya. Diriwayatkan oleh Jarir bahwa Sulaiman bin Mihran kurang lebih 7 tahun dia jaga wudhu. Maksudnya apa jaga wudhu? Batal wudhu lagi. Ketika itu batal, mungkin dia ketiduran, wudhu lagi. Bahkan selama 7 tahun diriwayatkan oleh Jarir, dia Sulaiman ini seorang ulama, di depan sholatnya. Paling depan, setiap sholat, setiap waktu. Makanya Bang Irfan, Bang Taufik, jangan khawatir. Dari kisah ini, jaminannya dikubur, diampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Coba bayangin. Jangan bangga kita yang sibuk dengan dunia. Yang dekat dengan masjid harusnya lebih bersyukur. Materi itu relatif, duit itu relatif. Banyak dikit habis. Amalan nggak bakal habis, kita bawa ke mati. Ini Sulaiman bin Mihran al-Amashi ketika wafat, Jarir bermimpi. Yang meriwayatkan ini bermimpi. Bertemu, bagaimana kabarmu? Baik, diampuni dosaku dah. Karena apa? Ibadahnya. Dan juga karena menjaga wudunya. Bahkan Bilal bin Rabah juga yang suka aja sama menjaga wudunya.
Makanya hal yang seperti ini berwudu penting dijaga. Praktekan fardunya, rukunnya, maksudnya yang wajibnya, baru sunnahnya dilengkapi nggak apa-apa. Ya, nggak percaya wudu pasti seger, ya kan? Seger. Makanya nanti malam teman-teman, apalagi yang mau nonton Liga Champion kapan? Cakra kapan Liga Champion? Tanggalnya? Lupa. Saya beneran nanya, soalnya nggak tahu nih lu pengen nonton. Tapi baginda Rasulullah lahir tahun Gajah, tanggal 12 Rabiul Awal. Paling tidak kita mencintai Rasulullah juga tahu seluk-beluknya lahirnya. Bapaknya siapa? Muhammad bin Abdullah bin, kakeknya Abdul Muthalib. Siapa yang jawab? Adit dapat 1 ikan dari saya ntar. Jangan duit mulu ya Adit ya. Kita kasih yang hobi-hobi. Ntar tinggal diambil. Kita atur waktunya. Ya. Jadi baginda Rasulullah kita juga harus tahu paling minimal sampai kakeknya lah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama Abdul Muthalib, nama aslinya siapa yang tahu? Nama aslinya Abdul Muthalib. Hah? Ada yang tahu? Abang Wawan tahu? Ya, ada. Kita kasih tahu. Abang Taufik tahu? Syaibah. Syaibah ketika lahir, terus kakeknya ini kakek Rasulullah ada putih-putih, makanya namanya Syaibah. Namanya Abdul Muthalib itu julukan. Nah, julukan ya. Syaibah, pertemuan yang akan datang saya akan tanyakan lagi dan dikasih reward. Nah, tadi sebenarnya udah mau kasih saya reward tapi nggak ada yang tahu. Ya. Ya, jadi ada manfaat kita hadir di sini, dapat ilmu, dapat amalan, paling tidak dapat silsilah Rasulullah sampai kakek ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jaga fadilah wudunya ya, teman-teman. Yang pertama tadi apa kita awali dengan ibadah. Hidup kita ini untuk ibadah, awali dengan lillahi ta'ala. Bagaimana Pak? Bagaimana Ustaz? Udah, apa-apa baca bismillah, itu aja. Itulah yang membedakan niat kita dengan niat yang tidak karena Allah. Ya kan? Niat nabuh. Sallallahu bismillahirrahmanirrahim. Udah. Kalau nggak kata bismillah pengen dilihat di YouTube nanti pas direkam, ya kan? Iya, bismillah. Bang Wawan datang, bismillah berangkat. Iya. Semuanya pokoknya diawali dengan bismillah. Lanjut ketika ibadah, syarat kita yang paling utama ibadah adalah sholat. Setelah kita yakin Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad, yaitu sholat. Jaga sholat kita dengan sempurnakan wudu. Oke, siap? Oke, kita cukupkan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama berdoa. Setelah ini saya ajarin praktek wudunya off the record aja ya. Nah, kita berdoa semoga teman-teman kita yang belum hadir Allah berikan kesehatan, kemudahan. Yang hadir di sini Allah berikan kemudahan, rahmatnya. Semoga yang belum berjodoh Allah jodohkan, yang belum punya anak Allah rahmatkan dengan karunia-Nya seorang anak 2, 3, 4, 5 yang belum sehat Allah sehatkan, yang pengen hafal Quran Allah mudahkan untuk menghafalnya dan khatamkan lillahi ta'ala, yang lagi kerja Allah naikkan gajinya, Allah angkat pangkatnya, yang hadir semua sehat semua keluarganya, ala hadhihi as-salihah umul furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan yuwafi ni'matahu bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah ya Karim.
وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تفسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا كريم أدخلنا جنتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.